Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga, para mahasiswa sekalian, para dosen, para tendik, jangan lupa bahagia, jangan lupa jaga kesehatan. Para pemirsa sekalian, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Alumni IAIN Sunan Kalijaga, Tafsir Hadis, angkatan 93. 94 ya, angkatan 94. Beliau adalah Profesor Dr. Hilman Latif. Saat ini ya, beliau adalah Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY, anggota ALMI Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Ketua Lazismu, dan mulai sudah lama sekali, mungkin sudah 20 tahun atau 15 tahun riset tentang filantropi. Dan tokoh filantropi di Indonesia ini seingat saya cuma ada 2. Satu di Yogyakarta, Pak Profesor Hilman Latif. Yang kedua adalah Profesor Amelia Fauzia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kita bertemu salah satunya Pak Profesor Hilman Latif. Oke Pak Hilman Latif, apa kabar? Alhamdulillah baik, Prof. Hamaki. Ya, sehat, ceria ya. Alhamdulillah di bulan Ramadan nih. Dulu kan kuliah tafsir hadis ya di IAIN Sunan Kalijaga. Bisa diungkap sedikit itu pengalamannya waktu kuliah di IAIN mulai tahun 94 itu. Ya alhamdulillah saya di Fakultas Usuluddin ya. Jurusan tafsir hadis, dan banyak sekali proses pencerahan yang saya dapatkan karena juga belajar di jurusan tafsir hadis. Kita belajar banyak hal tentang tradisi, tentang filsafat, tentang budaya dan lain-lain. Dan setidaknya kita punya pengalaman untuk belajar dimensi intrinsik lah dalam Islam ya. Banyak aspek yang bisa kita kaji, dan tentu saja waktu itu juga tafsir hadis ilmu alatnya harus rada kelihatan kan. Apa yang kita pelajari di pondok pesantren, bahasa Arab betul-betul terpakai karena membaca referensi, betul-betul kita pakai kamus bahasa Arab untuk bisa nulis skripsi yang baik dan seterusnya. Jadi ya alhamdulillah banyak hal yang kami dapatkan selama S1 di tafsir hadis Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga yang sekarang Bapak pimpin ini. Dan dulu menjadi sekretaris senat, dan kebetulan ketua senatnya adalah sekarang Pak Wakil Rektor 3 Pak Rozaki ya Pak. Betul ya, sahabat saya Pak Rozaki. Dulu kami sama-sama di SMI namanya waktu itu ya. Waktu itu belum ada banyak BEM ya. Senat Mahasiswa Institut. Beliau dalam pemilu ya terpilih sebagai ketua, saya sebagai sekjen, dan alhamdulillah waktu itu jangkanya 2 tahun Pak Rektor pengurus senat itu. Lama itu sekarang ya? Kan 1 tahun ya. Lama itu. Dulu 2 tahun, dan alhamdulillah kita kerjasama selama 2 tahun itu untuk memimpin kampus. Ya sekarang kita sama-sama memimpin kampus di bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Ya mungkin dan juga Gus Muafik ya, sebagai wakil ketua senat ya, yang sekarang jadi Kiai Gus terkenal ya. Dijaga ketat lah. Ya, punya banyak pengawal. Dan ini Prof. Hilman Latif ini kebetulan juga riset tentang filantropi dan sekarang menjadi ketua Lazismu yang kedua kalinya. Nah, ini bisa diceritakan ini bagaimana tentang risetnya dan juga tentang Lazismu ini, ya, Prof. Terima kasih Prof. Al-Makin. Jadi sebetulnya saya bukan yang kedua kali ya, tetapi periode perpanjangan
Oh. Karena Muktamar Muhammadiyah itu diundur sampai tahun 2021. Jadi saya sebagai pengurus Lajismu itu saat ini ya harusnya habis tahun 2020, diperpanjang sampai 2022. Nah, jadi pengalaman riset tentang filantropi ini juga menarik ya. Jadi istilahnya saya switch secara bidang, tetapi masih di bidang keislaman dengan mendalami filantropi Islam, gitu ya, dari dimensi religius, spiritual, kemudian juga aspek-aspek terbarunya kelembagaan, dimensi politik, dimensi budaya, ekonomi yang ternyata kompleks, Pak. Mungkin perlu diterangkan sedikit filantropi itu apa gitu. Ya, jadi filantropi itu sebetulnya sederhananya kedermawanan. Ya. Berasal dari kata Yunani philos dan anthropos. Ya. Jadi ada Sofia. Ya, philo itu mencintai. Ya. Sofia kebijaksanaan. Jadi philo, anthropo mencintai manusia. Jadi sebetulnya filosofinya, jadi sikap dan perasaan atau rasa cinta kepada manusia yang biasanya diwujudkan dengan tindakan memberi, giving. Jadi biasanya orang kalau cinta pada seseorang itu kan memberikan sesuatu, meskipun yang diberikan tidak selalu berbentuk fisik atau material, tapi juga imaterial, ya. Perhatian, ya. Kemudian tenaga, waktu. Nah, kira-kira konsep filantropi itu begitu. Nah, kemudian filantropi Islam itu bagaimana? Nah, kira-kira filantropi Islam itu adalah bagaimana sih Islam mendefinisikan konsep kedermawanan. Kedermawanan. Amal. Betul, beramal. Bagaimana kita beramal. Dan amal baik itu juga cakupannya luas ya. Sodako, wakaf, bisa senyum, bisa berbuat baik. Sodako, senyum. Wakaf dan sebagainya. Jadi semakin banyak konsepnya gitu. Ya. Terus begini, sejak ini kan sangat berhubungan ya antara Lazismu dengan kajian studi filantropi. Bisa diceritakan tentang kiprahnya di Lazismu dan Lazismu itu seperti apa kira-kira? Memang awalnya saya betul-betul berperan sebagai peneliti, sebagai peneliti filantropi Islam, dan sekarang menjadi pelaku filantropi Islam. Saya berharap Pak Prof. Al-Makin yang menjadi peneliti nabi-nabi palsu. Jangan jadi nabi ya. Tidak menjadi nabi palsu. Konsultan nabinya. Konsultan nabi-nabi palsu. Jadi peneliti saja, saya melakukan observasi. Sebetulnya waktu itu yang saya teliti bukan hanya Muhammadiyah ya, tetapi juga lembaga-lembaga yang lain yang saya tertarik. Ada apa sih dengan lembaga filantropi ini? Kok ternyata bukan sebuah fenomena yang sederhana. Dulu kita kan memahami zakat, infak, sedekah bulan Ramadan, di rumah, masjid, musola kita kelola itu. Tapi beberapa tahun yang lalu saya melihat wah ini mereka sudah berkembang dengan baik secara kelembagaan, ya mereka bisa berperan di lokasi bencana, kemudian bahkan di luar negeri. Jadi ketika mengawali riset ini, Prof. Al-Makin, jadi saya itu penasaran. Saya berkunjung ke salah satu lembaga di Bandung. Mereka cerita, wah mas kami punya program di satu pulau, di Pulau Nias atau di Pulau Sumatera. Ya, saya datangi ke sana. Saat tinggal 2 minggu di Pulau Nias untuk melihat apa sih yang mereka lakukan. Saya dengar juga mereka membuat program. Oh, kami ada program untuk migrant workers ya, di Hong Kong, di Taiwan. Ya, saya juga kunjungi ke sana. Sampai Jadi Taiwan. tinggal berhari-hari di Taiwan, di Hong Kong gitu ya, untuk melihat apa yang dilakukan lembaga filantropi, termasuk di wilayah-wilayah yang lain. Sampai saya pada kesimpulan bahwa filantropi Islam itu bukan sekedar aktivitas domestik kecil dari komunitas, tapi sudah menjadi aktivitas dari komunitas global. Nah, ini yang saya cermati. Nah, kemudian belakangan saya diminta oleh pimpinan pusat Muhammadiyah bergabung di lembaga yang namanya Lazismu ya, lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah, yang itu satunya lembaga resmi dari Muhammadiyah dalam penghimpunan zakat yang mendapatkan SK dari Kementerian Agama. Nah, kira-kira begitulah. Lazismu itu resmi, sah bersama beberapa laznas yang lain. Jadi ada disebut laznas.
Lembaga Amil Zakat Nasional, karena beroperasi tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Jakarta, tapi hampir di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, gitu Pak. Ya, terima kasih. Ini bisa diceritakan gitu ya, kondisi Lasismo itu seberapa sekarang asetnya dan amal apa saja yang sudah disalurkan gitu lewat Lasismo ini. Ya, syukur alhamdulillah ya. Lasismo sebagai lembaga amil zakat infak sedekah dan mewakili Muhammadiyah itu telah melalui proses transformasi kelembagaan dari sebuah organisasi yang sifatnya sederhana saja, kemudian menggunakan jejaring sampai yang terstruktur dengan baik di berbagai provinsi dengan capaian-capaian yang sudah juga kita tetapkan. Dalam mengelola lembaga ini ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama tentu saja akuntabilitas Pak Alma. Jadi sebagai seorang sarjana ya, sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang alumni IAIN, sebagai alumni perguruan tinggi dan dosen, ya saya mau tidak mau harus bisa memberikan sentuhan kepada lembaga amil zakat agar menjadi lebih profesional, lebih akuntabel ya. Kenapa? Karena modalnya dari lembaga amil zakat itu adalah kepercayaan. Gitu ya. Modalnya itu kepercayaan. Dan karena itu untuk bisa dipercaya publik, maka akuntabilitas itu yang harus terjaga. Untuk akuntabilitas, kita perlu modal yang banyak Pak Rektor. Apa? SDM Pak. SDM pengelola lembaga filantropi Islam itu belum banyak Pak. Ya, yang bisa melakukan akuntansi zakat saja nggak banyak Pak. Karena itu kita berharap betul lembaga pendidikan Islam bisa melahirkan orang-orang yang bisa kemudian nanti mengakselerasi juga perkembangan lembaga filantropi Islam. Nah, secara praktis ya alhamdulillah kita bisa meng-create ya berbagai program di bidang pendidikan, bidang kesehatan, kemanusiaan, ya, kemudian sosial dakwah, dan juga sekarang saya tambahkan lingkungan Pak. Jadi kalau Lasismo sudah punya 6 pilar itu dengan berbagai capaiannya yang kita kaitkan juga dengan pencapaian SDGs, Sustainable Development Goals. Sehingga saya berharap Pak Rektor bahwa ke depan umat Islam Indonesia itu ya ibadahnya rajin, politiknya dinamis, dan baik-baik ya. Baik-baik. Jangan kenceng-kenceng. Politiknya dinamis, tapi juga gerakan sosialnya mantap gitu ya. Dan bisa berkontribusi baik secara narasi maupun secara praktis terhadap pembangunan. Nah, oleh karena itu saya coba mainstreaming SDGs ya. Misalnya kita ada konsep katakanlah asnaf Pak Almakin. Ada asnaf fakir. Ada asnaf miskin gitu kan. Ada mualaf dan lain-lain. Misalnya asnaf fakir dan miskin. Apa sih konsep pembangunan yang mau kita angkat? Di dalam SDGs kita ada no poverty. Ada zero hunger. Dan ada indikator-indikator yang bisa kita coba tempuh. Nah, biasanya orang Islam itu kan sregep Pak. Kalau bergerak itu sregep, kalau ibadah sregep, kalau beramal juga sregep. Tapi seringkali mereka tidak bisa mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan. Saking ikhlasnya. Jadi hisapnya nggak jalan. Biwairi hisap. Saking ikhlasnya. Biwairi hisap. Apa yang sudah Anda lakukan? Berapa capaiannya? Berapa dampaknya? Itu kadang-kadang tidak bisa. Nah, kita belajar bersama-sama ke arah situ. Mungkin itu tujuan saya, Pak. Ya, mantap ya. Ya, terima kasih Pak teman. Ini masih ada 2 lagi ini soal yang saya ingin dengar. Satu tentang Almi, yang kedua pengalamannya sebagai wakil rektor 4 di UMY. Mungkin Almi dulu saya ingin berkomentar. Mungkin nanti rekan-rekan Almi kita akan melihat. Ya, Almi Akademi Ilmuwan Muda Indonesia dan Pak Rektor juga bagian dari situ. Sebagai anggota merupakan kumpulan sebagian ilmuwan muda yang idealis ya, punya cita-cita, punya visi besar tentang Indonesia, less political ya, dan betul-betul mereka tuh ilmuwan yang ingin mengembangkan saintek lah, ilmu pengetahuan di Indonesia dari berbagai level. Ada yang masuk ke komunitas, ke lembaga pendidikan, ke masyarakat, sampai ke isu-isu strategis. Gitu. Nah, saya juga
alhamdulillah berinteraksi dan teman-teman Almi, dan insya Allah mungkin bahkan Pak Rektor belum tahu, Almi dengan Lajismu ada partnership baru. Oh, mantap. Jadi, baru tahu saya. Almi Lajismu Almi Lajismu sebagai satu program goes to school. Oh, iya. Jadi saya juga ingin ada proses pencerahan pengetahuan buat murid atau buat guru-guru di sekolah, guru-guru di madrasah, untuk pesantren, untuk mengenalkan sains itu apa. Nah, yang mengisi itu adalah teman-teman Almi, ilmuwan-ilmuwan muda, ilmuwan-ilmuwan yang betul-betul talented, tapi mereka juga ditantang untuk bisa membahasakan ulang bahasa sains mereka agar lebih mudah dipahami oleh para guru ya, di sekolah-sekolah dan juga mungkin para siswa. Nah, ini insya Allah tahun ini kita eksekusi, dan kita sudah diskusi berkali-kali dengan Ketua Almi yang terpilih tahun lalu, Bapak dari Surabaya. Sudah, insya Allah ini segera kita eksekusi. Dan mantap. Ya, alhamdulillah saya sendiri bidangnya kan sosial humaniora ya. Jadi bisa melihat kiprah teman-teman di bidang sains, yang farmasi, yang geotermal, yang kelautan, yang macam-macam gitu. Tetapi juga saya sebagai aktivis yang bergelut di lembaga filantropi ternyata menyadari, Pak, bahwa mungkin ke depan gerakan filantropi pun harus bisa berbasis knowledge yang kuat. Ada knowledge based philanthropy. Ada orang-orang yang ahli pesisir. Kita kan kalau pemberdayaan masyarakat di pesisir untuk nelayan, ujung-ujungnya belikan kapal. Kan memang knowledge kita terbatas. Iya. Tapi ketika diskusi dan ada teman coral yang reef, ahli di bidang coral reef, ada betul, ada climate change. Ini kok bisa ya dibudidayakan ternyata. Jadi ternyata tidak hanya membelikan kapal, motor ya buat nelayan, nah, gitu. Termasuk untuk petani dan sebagainya. Nah, saya berharap hal-hal Fishery ini bisa berkembang lah. Ya. Wah, ini sudah setengah jam ini kita berbincang-bincang, tak terasa ini. Mungkin sedikit komentar tentang tugasnya sebagai Wakil Rektor 4 ini, Pak. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, para pemirsa di rumah, Pak Rektor juga, pengalaman sewaktu menjadi aktivis mahasiswa ya di IAIN Sunan Kalijaga atau UIN saat ini juga betul-betul membantu kita untuk memahami ya, bahasa mahasiswa, liku-liku pergerakan mahasiswa ya, kemudian juga concern mereka itu seperti apa. Dan itu ketika Pak Rektor kami, Pak Gunawan minta saya untuk membantu beliau, ya saya coba berikan yang terbaik, karena juga saya memang sebelum jadi wakil rektor juga sudah sering bergaul dengan teman-teman gerakan di kampus, ya, organisasi mahasiswa. Nah, jadi yang penting adalah saat ini menurut kami bagaimana interaksi ya pimpinan perguruan tinggi dengan elemen gerakan mahasiswa itu bisa terjalin dengan sehat, tukar informasinya. Saya alhamdulillah hampir 3 minggu sekali lah ketemu dengan presiden mahasiswa, ketemu dengan DPR-nya ya, isu apa, dan mereka tidak segan-segan WA saya untuk komunikasikan hasil survei mereka, hasil jejak pendapat mereka. Kita follow up pelan-pelan, mana yang bisa kita follow up kita ikuti, yang belum kita tangguhkan. Jadi seperti itu ya, karena memang nuansanya situasi saat ini adalah bagaimana kolaborasi bisa dibangun. Yang kedua, Pak Rektor, reputasi perguruan tinggi itu juga bukan hanya di dosen kan, juga mahasiswa. Ini harus reputasi itu juga di kalangan mahasiswa ya. Jadi para aktivis kita dorong untuk menjadi betul-betul policy maker di kalangan mahasiswa, tapi sebagian mahasiswa yang punya talenta khusus itu yang kami dukung betul ya untuk bisa berprestasi. Yang jago bahasa Arab ya Mbok ya harus berani tampil, yang mengaku bisa hafid ya sebagai hifdzul Quran, Mbok ya juga terus harus berani dilombakan. Jadi jangan beasiswanya ingin tahfidz suruh lomba nggak mau ya nggak bisa gitu, Pak. Kan gitu, Anda mau beasiswa masuk tahfidz ya konsekuensinya Anda bertarung dong gitu, untuk mungkin prestasi yang nyanyi dan sebagainya. Nah, saya kira itu ya alhamdulillah saat ini sebagai
Wakil Rektor di bidang kemahasiswaan, kami juga sangat kooperatif dengan teman-teman dan punya visi yang sama gitu, bahwa mari kita bangun iklim belajar yang baik. Dan saya juga diskusi dengan Pak Rektor lama, saya ingin kampus kita, misalnya di luar pandemi, menjadi kampus yang nyaman untuk mahasiswa berlama-lama. Perpusnya enak, ada tempat olahraganya, fitness outdoornya, atau apapun. Pokoknya saya merasa lebih senang lihat anak-anak mahasiswa, anak-anak kita itu ada di kampus orang ngumpul-ngumpul, daripada kita tidak tahu mereka ada di mana. Benar-benar. Karena Jogja itu tempat wisatanya banyak. Iya. Nah ini saya kira ya mudah-mudahan lah. Ya dan saya bersyukur bahwa selama di UIN dulu ya ketemu apa istilahnya kalau direktorat itu wakil rektor, ketemu wakil dekan, kemudian ya bidang kemahasiswaan, itu betul-betul saya pahami sebagai pelaku ya. Dan ini juga mengajarkan kepada teman-teman cara berorganisasi di mahasiswa itu seperti apa. Itu mungkin yang penting pengalaman buat mereka. Karena itu harapan saya terakhir, ya jadilah mahasiswa yang juga punya prestasi, Pak. Jadi mahasiswa itu tidak cukup nilainya dengan IPK tinggi. Betul, Pak. Dalam seleksi dosen, seleksi pekerjaan, IPK 3,9 itu sering kalah sama yang 3,4, 3,5, 3,2. 3,2. Kebetulan saya 3,2, Pak. Iya. Saya lebih tinggi dari saya masih 3,5. Saya tuh 3,2 itu. Tapi ya alhamdulillah, mungkin karena nakal aja dulu. Bukan karena nakal sebetulnya. Jadi kalau saya mau tulisan tangan saya itu jelek, Pak. Tulisan tangan saya juga jelek sama senasib kita. Saya tuh nggak bisa nulis tuh bagus hanya 2 baris pertama. Kesananya jawaban lupa. Tulisannya jelek. Dan saya yakin ada beberapa dosen di IAIN nggak mau baca. Pening bacanya. Saya ngasih A langsung sama yang tulisannya bagus. Oke, terima kasih banyak Prof. Hilman Latif atas waktunya dan atas sharing semuanya. Semoga tetap sehat, semoga tetap bahagia. Amin. Begitu juga para pemirsa, semoga tetap sehat, tetap bahagia, jangan lupa berolahraga. Ya, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.